Oke, baiklah, kita lanjut ke menghindari akhlak tercela yang kedua, yaitu keras hati. Keras hati di sini kita ambil kesimpulan pemarah, atau nama lainnya bahasa Arabnya adalah godob. Oke, ada beberapa hal yang akan kita bahas langsung saja. Yang pertama adalah pengertian keras hati atau godob atau marah. Nah, ini godob itu secara etimologi artinya adalah marah. Marah dalam pengertian godob bersifat negatif di sini. Jadi marah di sini marah yang negatif. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, marah itu berarti merasa atau perasaan tidak senang dan panas itu karena dihina atau memang diperlakukan kurang baik dan lain sebagainya. Nah, ini marah secara umum ini mengakibatkan terganggunya aktualisasi diri di dalam kehidupan, dan marah merupakan penyakit jiwa yang ada di dalam diri manusia. Nah, seperti halnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya bahwa seorang laki-laki berkata, "Berilah aku pesan." Rasulullah bersabda, "Jangan marah, la taghdab." Laki-laki itu mengulang permintaannya agar Rasulullah SAW memberinya pesan. Namun Rasulullah SAW tetap bersabda, "La taghdab," jangan marah. Marah adalah lawan dari kata ridho. Marah dari dalam diri manusia berarti ada sesuatu yang telah merasuki hati mereka. Nah, di sini marah itu ada dua ya. Marah itu ada yang terpuji dan marah itu ada yang tercela. Nah, marah yang tidak diperbolehkan di sini adalah marah yang tercela, yaitu marah padahal dirinya bersalah gitu ya. Marah padahal dirinya bersalah. Tetapi marah yang diperbolehkan adalah ketika seseorang marah atau marah yang terpuji itu adalah marah karena kebenaran. Adapun kemarahan dari Allah berupa pengingkaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bermaksiat kepadanya lalu Allah menyiksanya. Marah itu memang tidak diperbolehkan dalam Islam, marah yang tercela ya. Nah, Al-Quran itu memerintahkan setiap muslim untuk selalu bisa menahan marah dan akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada dalam Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai 134 yang artinya, "Dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang atau susah dan orang-orang yang bisa menahan amarah dan bersikap pemaaf kepada manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik." Oke, next subpokok yaitu tentang macam-macam daya marah atau macam-macam godob. Menurut Al-Ghazali, kekuatan marah itu terdapat pada jantung. Nah, dan yang dimaksud dengan marah itu yaitu ketika darah yang berada di sekitar jantung kita itu mendidih dan memang menyebar ke seluruh pembuluh darah lalu naik ke atas tubuh sebagaimana api dan air yang mendidih saat dimasak di tungku. Makanya ketika orang marah itu kan darahnya akan naik ke atas wajah, lalu wajah, kemudian mata dan kulitnya itu menjadi merah. Nah, ini hal itu menggambarkan warna darah. Di baliknya sebagaimana kaca menggambarkan warna sesuatu yang bercermin padanya. Makanya orang yang marah itu suka merah, matanya melotot. Karena memang tadi kata Al-Ghazali, marah itu awal mulanya dari jantung yang mendidih sehingga darahnya naik ke atas. Nah, kondisi marah pada diri seseorang itu dibagi 3. Yang pertama ada yang tidak ada rasa marah sama sekali atau lemah. Kemudian ada juga yang berlebihan marahnya dan juga ada yang sedang. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, yang tidak memiliki daya marah atau lemah. Nah, kalau seseorang yang memang tidak memiliki daya marah itu memang atau kemarahannya yang lemah, itu seseorang akan memiliki harga diri yang rendah begitu dan hina karena memang tidak melakukan tindakan apa-apa, dia hanya diam saja terhadap hal-hal yang haram atau hal-hal yang memang bersifat munkar. Nah, ini contohnya misalkan dalam masalah perzinahan seperti dalam Quran surah An-Nur ayat kedua yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina
maka deraklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derak. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Jadi di situ ada kalimat artinya janganlah belas kasihan kepada keduanya. Berarti tetap bersifat keras atau tidak lunak terhadap masalah perzinahan. Jadi kalau misalkan kita melihat seorang yang berbuat maksiat, kemudian hati kita tidak merasa marah atau biarin aja, nah itu juga tidak benar, itu juga salah ya. Tetap aja harus ada rasa marah dalam diri kita. Nah ini marah yang diperbolehkan. Kemudian selanjutnya para sahabat Nabi dijuluki oleh Al-Quran adalah orang-orang yang keras. Dan keras di sini dalam tanda petik arti marah jika diperlukan. Ya, seperti dalam Quran surah Al-Fat ayat ke-29. Silakan kalian baca saja artinya. Oke, yang kedua adalah tingkatan daya marah yang berlebihan. Nah, bagaimana yang berlebihan ini? Yaitu daya marah yang keluar dalam diri seseorang sehingga seseorang itu keluar kontrol dari akal dan agama. Nah, saat seseorang marah seperti ini, maka hati nuraninya dan daya pikirnya itu sudah warasnya itu sudah hilang. Nah, di sini seseorang itu memiliki posisi seperti orang yang berada di dalam posisi terpaksa yang tidak mereka memiliki pilihan lain untuk melakukan tindakan kecuali mengikuti hawa nafsu. Nah, ini posisi marah seperti ini juga sangat negatif dan ini memang memiliki dampak negatif juga terhadap anggota tubuhnya. Yang pertama, seperti pada jasadnya. Jasad orang yang memang marahnya berlebihan itu biasanya akan berubah warna menjadi warna merah. Seluruh tubuhnya gemetar, kemudian muncul memang perbuatan yang tidak beraturan dan tidak terkendali atau gerakan-gerakan atau pembicaraan yang memang tidak dia sadari dikeluarkan tanpa dia sadari. Nah, ini perubahan yang tersebut itu muncul dari batin menuju fisiknya. Yang kedua, kalau seseorang yang marahnya itu berlebihan biasanya berakibat pada lisannya. Lisannya itu akan muncul cacian dan memang pembicaraan yang buruk, yang malu apabila memang pembicaraan tersebut didengarkan oleh orang yang waras. Nah, demikian pula oleh orang yang bersangkutan ketika kondisi marahnya sudah mereda dan disertai dengan pembicaraan dan ungkapan-ungkapan yang memang tidak beraturan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah anggota tubuh yang lain. Pengaruh atau akibat marah pada anggota tubuh yang lainnya akan muncul pada pukulan, kemudian biasanya hantaman, merobek, pukulan, bahkan sampai pembunuhan. Ini seseorang kadang merobek baju, kemudian menampar wajah seseorang, memukul-mukul tanah, memecahkan kaca, memaki-maki hewan. Ini kayak orang yang sudah tidak waras. Nah, ini akibat dampak dari marah yang memang berlebihan seperti itu. Kemudian yang keempat itu kalau marah yang berlebihan itu biasanya hati ya, ngaruhnya ke hati. Hatinya seperti apa? Biasanya hatinya ada iri, kemudian dendam, umpatan, kemudian kesedihan. Nah, ini kemudian juga ada niat untuk mengungkapkan keburukan sosok yang dimarahi, membuka aib orang yang kita marahi, mengolok-olok. Nah, itu banyak sekali hal-hal negatif yang muncul pada diri kita kalau kita marahnya berlebihan. Dan tingkatan marah yang ketiga adalah daya marah sedang. Nah, ini tidak memiliki daya marah atau lemah atau juga berlebihan, itu tidak diinginkan oleh agama. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menginginkan seseorang tetap memiliki daya marah. Tetap kita harus memiliki daya marah, tetapi tidak berlebihan dan tidak memiliki hal itu gitu ya. Nah, ini diistilahkan dengan daya marah sedang. Nah, ini yang diperbolehkan oleh agama. Daya marah sedang itu adalah daya marah yang muncul yang masih berada dalam kontrol akal dan agama. Daya marah sedang adalah daya marah yang muncul ketika memang harus muncul gitu ya, dan redup ketika memang harus redup atau harus tidak marah lagi, atau lebih mengedepankan kesabaran. Menjaga posisi marah dalam kondisi sedang adalah anjuran yang disarankan oleh agama, di mana sebaik-baiknya hal bersifat tengah-tengah. Oke, selesai pada tingkatan marah. Jadi ada tingkatan yang tidak memiliki daya marah sama sekali, ada yang berlebihan, dan ada yang sedang. Nah, dari ketiga tingkatan marah ini, marah yang diperbolehkan itu adalah marah yang sedang. Oke, yang ketiga, bahasan yang ketiga adalah mengobati perilaku keras hati atau godob atau pemarah.
Nah, di atas telah dijelaskan bagaimana seharusnya kita mengendalikan daya marah sehingga kita tidak memuncak. Ketika seseorang mulai muncak daya marahnya, maka ia harus meredamnya ketika ia tidak melakukan tindakan tercela. Nah, ini mengobati daya marah dalam diri seseorang itu harus dilakukan dengan dasar ilmu pengetahuan dan amal soleh. Imam Al-Ghazali menyatakan terdapat beberapa hal untuk mengobati daya marah yang memuncak gitu ya, yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama adalah kita harus mengingat keutamaan menahan amarah. Agar seseorang dapat mengendalikan emosi atau daya marahnya, maka hal yang harus dilakukan adalah dengan mengingat keutamaan menahan marah, memaafkan dan juga sabar. Ia harus berpikir bahwa menahan emosi, maka ia akan mendapatkan pahala dan tidak dendam akan menghindari diri dari neraka. Nah, selain itu juga menahan emosi adalah merupakan ciri khas dari orang yang bertakwa. Seperti dalam Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Di mana dalam Quran surah Al-Imran tersebut menunjukkan bahwa orang yang menahan emosi itu termasuk ke dalam orang yang bertakwa dan kelak mendapatkan balasan surga di akhirat. Kemudian yang kedua adalah supaya kita tidak marah berlebihan itu adalah takut akan siksa Allah. Nah, untuk bisa meredam emosi, seseorang harus takut pada siksa atau azab dari Allah Subhanahu wa taala apabila ia meneruskan emosinya. Seseorang harus yakin bahwa ia tidak mungkin akan selamat dari siksa neraka apabila ia tidak mempersiapkan diri dari sekarang. Oleh karena itu, saat orang meminta wasiat kepada Rasulullah, maka pesannya hanya satu, la taghdab, jangan marah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah harus waspada terhadap dampak dari emosi yang berlebihan. Seseorang harus berpikir keras bahwa emosi dapat menimbulkan akibat yang berkepanjangan. Akibat itu biasanya tidak terkendali. Misalkan permusuhan, dendam, kemudian juga menghancurkan cita-citanya, musibah. Nah, kemudian bisa jadi yang tidak terkontrol itu sampai terjadi pembunuhan yang sangat luar biasa sehingga dampaknya dia rasakan di penjara dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah wajah yang buruk orang yang marah. Kita harus ingat kalau kita marah itu wajah kita buruk sekali gitu ya. Dalam Islam, orang yang kuat bukanlah orang yang memiliki postur tubuh yang kuat atau kekar, tapi orang yang mampu melawan dan mengekang hawa nafsunya ketika marah. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang artinya orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya, menahan nafsu ketika marah.